Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Kita Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai bayangan pada cermin. Materi kali ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab ke-10 mengenai alat-alat optik. Di video kali ini kalian diharapkan bisa menentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan sama sifat bayangan yang terjadi pada cermin. Nah, oke, kita lanjut aja ke materinya ya. Cermin adalah alat yang digunakan untuk memantulkan cahaya. Nanti cermin dibagi menjadi 3. Ada cermin cekung, cermin cembung, sama cermin datar. Nah, yang membedakan antara ketiga cermin ini adalah selain bentuknya, ternyata ketiga cermin ini memiliki fokus yang berbeda. Ketika cermin cekung fokusnya positif, cermin cembung fokusnya negatif, dan cermin datar mempunyai fokus yang tak hingga. Nah, di sini untuk menentukan titik fokus, kita nanti bisa menggunakan persamaan ini, di mana super F sama dengan super S tambah super S aksen. Nah, di sini kita tahu nih, kalau F itu adalah jarak titik fokus ke cermin, S itu adalah jarak benda ke cermin, dan S aksen itu adalah jarak bayangan ke cermin. Nah, satuannya sama ya, kalau nggak sentimeter, ya meter, gitu ya. Cuma biasanya lebih familiar kita menggunakan satuan yang sentimeter. Nah, ini baru menentukan titik fokus. Lalu bagaimana nih kalau kita mau mencari perbesaran bayangan? Untuk menentukan perbesaran bayangan, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana M sama dengan min S aksen dibagi S, dan kita juga bisa mencari M dengan menggunakan persamaan ini, di mana H aksen dibagi H, yaitu di mana M itu adalah perbesaran bayangan, H aksen itu adalah ketinggian bayangan, dan H itu adalah ketinggian benda. Nah, ini yang paling penting nih. Ketika sahabat privat ingin mengerjakan soal tentang cermin, nanti juga harus tahu nih sifat-sifat dari perbesarannya. Jika M nanti di hasil pembagian itu bernilai negatif, kita bisa tentukan kalau sifat bayangannya itu adalah nyata terbalik di depan cermin. Dan ketika M yang positif, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan di belakang cermin. Sampai sini sudah paham ya? Nah, di sini ada beberapa contoh pembentukan bayangan dari cermin cembung. Ya, misalnya gini ya. Di sini kita punya mata nih. Nah, dari sini kita bakal melihat sebuah benda di depan cermin, ya. Bendanya ini nanti bisa diletakkan di antara ruang 1, ruang 2, ruang 3, ataupun ruang 4. Ruang 1 itu berada di antara cermin dan titik fokus, ruang 2 berada di antara fokus dan R, dan ruang 3 lebih jauh dari titik R, gitu ya. Dan ruang 4 ada di belakang cermin, gitu ya. Ini di depan cermin, yang ini di belakang cermin. Nah, di sini kita tahu nih, kalau R ini mempunyai panjang sama dengan 2F. Jadi kalau misalnya F-nya 10, maka R yang ini adalah 20, gitu ya. Nah, di sini ada konsepnya nih, yang cukup membantu ya dalam proses pengerjaan soal. Di mana ketika benda di ruang 2, maka bayangannya itu ada di ruang 3. Benda ketika berada di ruangan ketiga, nanti bayangannya itu bakal berada di ruang 2. Ketika bendanya ada di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang keempat. Gitu ya. Nanti kalian bisa untuk lebih mudah membayangkannya, nanti ada contoh gambarnya nih. Misalnya nih, saya meletakkan benda di ruang 3. Benda ruang 3 ini kan berada lebih jauh dari titik R ya. Berarti di sini tuh hitungannya ruang ketiga. Nanti ketika bendanya di sini, bayangannya itu ada di ruang kedua. Di mana ruang kedua itu ada di antara fokus sama C. Nah, C ini maksudnya jari-jari ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kalau bayangan ini adalah terbalik. Kalau terbalik, maka sifatnya itu pasti nyata. Dan kebetulan gambar ini ada di depan cermin. Nah, sampai sini juga cukup memvisualisasikan ya gambar dari sifat bayangannya. Begitu juga nanti dengan benda pada ruang kedua. Nanti benda pada ruang kedua gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada bendanya, dan ini nanti akan jadi bayangannya nih. Di sini kita bisa lihat nih, kalau bayangannya ini kebalik. Kalau terbalik berarti bayangannya nyata, dan bayangannya ini berada di depan cermin. Oke, kita lanjut lagi di bayangan pada ruang ke-1. Kalau misalnya bendanya ada di sini, di ruang 1, antara fokus dan cermin, kita bisa lihat kalau bayangan ini nanti akan ada di ruang keempat. Dari gambarnya sudah jelas nih, kalau bayangan ini menjadi lebih besar dan tegak. Kalau tegak pasangannya maya, dan bayangan ini berada di belakang cermin. Nah, untuk memudahkan sahabat privat memahami materinya, kita bisa mulai dengan contoh soal. Sebuah benda berada 20 cm di depan cermin cekung dengan jari-jari 30 cm. Nanti yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan jarak bayangan,
Yang kedua, tentukan perbesaran. Dan yang ketiga, kita disuruh untuk menentukan sifat bayangannya. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, ketika kita mau mencari jarak bayangan, kita harus tahu kalau misalnya R-nya itu sama dengan 2F. Nah, di sini kan kita tahu nih, kalau jari-jarinya itu adalah 30 cm, maka F-nya itu adalah 15 cm. Dan di sini kurang lebih gambar bayangannya itu seperti ini ya. Di sini kan kita tahu nih, kalau bendanya itu kan 20 cm, sedangkan fokusnya ada 15. Jadi kita asumsikan fokusnya di sini, bendanya itu berada di antara fokus dan jari-jarinya. Nah, M ini maksudnya jari-jari ya. Nah, di sini kan 15, ini 30. Ini 15, ini 30. Berarti 20 cm kira-kira berada di titik A. Nah, jika sahabat privat ingin menentukan jarak bayangan, sahabat privat bisa menggunakan persamaan ini, di mana 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Berarti nanti kita bisa ubah nih, 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangin 1/S. Di sini kita tahu nih, kalau fokus ini kan adalah 15 cm, dan jarak benda ke cerminnya itu adalah 20 cm. Jadi, nanti kita bisa buat persamaan seperti ini. 1/S aksen sama dengan 1/15 dikurangi 1/20. Dari sini akan didapat, tinggal disamain aja penyebutnya. 1/S aksen sama dengan 4/60 dikurangi 3/60. Dari sini akan kita dapatkan kalau 1/S aksennya sama dengan 1/60. Berarti S aksen sama dengan 60 cm. Lalu bagaimana nih kalau kita mau cari perbesarannya? Untuk menentukan perbesaran, kita bisa menggunakan persamaan ini. M sama dengan min S aksen dibagi S. Nanti tinggal diinput aja. S aksennya adalah 60, jarak bendanya itu adalah 20 cm. Jadi M sama dengan min 60/20. Berarti M-nya itu sama dengan min 3. Min 3. Kita jangan fokus sama tandanya ya. Kalau untuk menentukan perbesaran, kita lihat sama angkanya. Kalau angkanya lebih dari 1 berarti diperbesar, kalau angkanya kurang dari 1 berarti diperkecil. Maksudnya kurang dari 1 itu adalah 0 sampai dengan 1. Ya, seperti setengah, 1/4, 2/3 berarti baru itu diperkecil gitu ya. Nah, kalau misalnya M-nya, kalau misalnya dia negatif, tadi dari sini kita tahu ya kalau benda ini diperbesar karena angkanya lebih dari 1. Nah, kalau tanda minus ini nanti dia punya sifat bayangan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan, jika M-nya negatif, maka bayangannya bersifat nyata, terbalik di depan cermin. Jika M-nya positif, maka bayangannya panjang, tegak, sama di belakang cermin. Karena M-nya min 3, berarti kita bisa simpulkan kalau sifat bayangannya itu adalah yang ini. Nyata, terbalik di depan cermin, sama diperbesar. Gitu ya, sahabat privat. Oke, untuk sahabat privat, jika kalian membutuhkan guru privat, kalian bisa menemukan guru-guru privat di www.ayaprivat.com, di mana pengajarnya bisa offline, bisa datang ke rumah ataupun online. Proses pembelajarannya bisa lewat Zoom ataupun lewat Google Meeting. Dan sahabat privat bisa menentukan jenis privatnya, apakah mau sendiri ataupun membuat kelompok belajar. Gitu ya, sahabat privat. Oke, kita lanjut lagi ke cermin cembung. Nah, cermin cembung kurang lebih gambarnya seperti ini ya, kebalikannya dari cermin cekung. Nah, di sini cermin cembung mempunyai sifat yang cukup unik, di mana ruangannya itu ruangan 1, 2, 3-nya bukan di depan cermin, melainkan di belakang cermin. Nah, ini nanti akan kita anggap sebagai ruang keempat. Lalu ini ruang ke-1, ini ruang kedua, dan ini adalah ruang ketiga. Ya, gambarnya kebalikan dari si cermin cekung. Nah, di sini mau dia jauh dari cermin atau dekat dari cermin, proses pembentukan bayangannya akan selalu seperti ini. Cuma nanti kita bisa simpulin nih, semakin jauh bendanya, nanti bayangan yang terbentuk akan semakin kecil. Ya, kalau ini kan dekat cermin dan ini bayangannya agak besar ya, walaupun bayangan ini sama-sama kecil. Karena bayangan ini berada di belakang cermin, dan bayangannya di sini kita tahu nih, bayangan ini kan berada di belakang cermin. Maya, kalau Maya pasti tegak ya, dan kita bisa lihat nih kalau bayangannya ini ternyata kecil gitu ya daripada bendanya. Nanti kita bisa nih, nah di sini kita tahu nih kalau pembentukan bayangannya itu cuma ada di ruang keempat, maka bayangannya ada di ruang ke-1. Nah, untuk mempermudah memahaminya, kakak bakal kasih contoh soal. Sebuah benda berada 20 cm di depan cermin cembung dengan jari-jari 30 cm. Tentukan A. Jarak bayangan, B. Perbesaran, dan C. Sifat bayangannya. Nah, untuk mempermudah sahabat privat memahaminya, kakak bakal coba menggambar.
sketsanya ya. Kurang lebih nanti gambarnya seperti ini, di mana bendanya itu pasti berada di ruang keempat, maupun dia dekat ataupun jauh dari cermin. Nanti ingat ya, kalau cermin cembung, bayangannya itu pasti berada pada ruang ke-1 ya. Besar kecilnya tergantung dari dekat atau jauhnya benda terhadap si cermin cembung. Dan kita tahu nih, kalau jarak bendanya itu adalah 20 cm dan jari-jarinya itu adalah min 30 cm, di mana F-nya itu adalah min 15 cm. Yan, pelan-pelan suaranya. Di mana R-nya itu adalah min 30 cm, maka kita akan dapatkan nih kalau fokusnya itu adalah min 15 cm. Kenapa minus? Karena cerminnya itu adalah cermin cembung. Nah, tadi kan kita suruh cari jarak bayangannya. Untuk menentukan jarak bayangan, kita bisa menggunakan persamaan ini. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Maka 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangin 1/S. Nanti sahabat privat tinggal input aja nih informasi yang telah sahabat privat ketahui. Di mana 1/S aksen sama dengan min 1/15 dikurangin 1/20. Ingat ini ya minus ya, karena fokusnya itu adalah cermin cembung. Nah, dari sini kita tahu nih, tinggal samain penyebutnya aja ya. Ketika samain penyebut, 1/X aksen sama dengan min 4/60 dikurangin 3/60. Nah, dari sini akan sahabat privat dapatkan 1/S aksen sama dengan min 7/60. Nah, dari sini S aksen sama dengan min 60/7 cm. Tinggal diputar balik aja ya. Ini baru jarak bayangannya. Nah, setelah mendapatkan jarak bayangan, nanti sahabat privat tinggal nentuin perbesarannya. Perbesarannya berapa? M sama dengan min S aksen bagi S. Nanti tinggal diinput aja angkanya. S aksennya adalah min 60/7 dan S itu adalah 20. Maka akan didapatkan kalau M-nya itu adalah 3/7. Nah, dari sini bayangannya diperkecil ya. Karena bayangannya ini kurang dari 1 ya. Lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka diperkecil. Nah, untuk menentukan sifat bayangannya, kita tahu nih kalau M itu positif. Karena M yang positif, maka bayangan itu bersifat maya, tegak, di belakang cermin, sama diperkecil. Kenapa diperkecil? Karena M-nya kurang dari 1. Gitu ya, sahabat privat. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke cermin datar. Nah, cermin datar kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini ada sifat unik nih dari si cermin datar, di mana bayangannya ini nanti dia punya sifat bayangan nih. Kalau bayangannya ini akan bersifat maya, tegak, dan di belakang cermin, lalu sama besar. Nah, kelihatan ya dari gambarnya ya. Dari sini ke sini kan jaraknya sama nih. Dari S ya, jarak benda ke cermin sama jarak bayangan ke cermin ternyata sama ya kalau dilihat dari gambarnya. Dan bayangan ini maya karena dia berada di belakang cermin dan gambarnya juga tegak ya. Maya tegak dan dia berada di belakang cermin. Dan kita tahu kalau jarak bayangan sama jarak bendanya itu adalah sama. Nah, dari sini berlaku juga nih hukum Snellius, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul terhadap garis normalnya. Nah, kita bisa asumsikan nih kalau cahayanya itu datang dari sini nih. Nanti dipantulinnya ke sini. Nah, ketika sudutnya theta, maka sudut pantulannya juga theta. Dan ini bisa kita anggap sebagai si garis normalnya. Nah, untuk memudahkan sahabat privat memahaminya, kita lanjut lagi ke contoh soalnya. Nah, nanti kurang lebih soalnya seperti ini ya. Seberkas sinar mengenai cermin A dengan sudut datang 60 derajat. Dari cermin A dipantulkan menuju cermin B yang tegak lurus dengan cermin A seperti gambar. Sinar tersebut akan dipantulkan cermin B dengan sudut. Nah, pertanyaannya kira-kira pas datangnya 60 derajat, nanti kan dipantulkan ke B. Nanti pas dipantulin lagi sudutnya berapa nih? Nah, berarti yang ditanya itu adalah besar si R2-nya. Nah, untuk mengerjakannya, kita tahu nih kalau sudut datang itu sama dengan sudut pantul terhadap garis normalnya. Nah, nanti dari sini kita bisa buat simulasinya nih. Ini kan sudutnya 60 derajat ya sudut datangnya. Maka si R1 sebagai sudut pantulnya, dia pasti punya nilai sebesar 60 derajat. Gitu ya. Selanjutnya, ini kan 90, ini kan bentuknya siku-siku ya, NA terhadap cermin A. Dari sini kita bisa tebak nih kalau bendanya ini pasti 30 derajat. Gitu ya. Karena ini siku-siku pasti dibentuknya 90 derajat. Maka kita akan dapatkan nih sudut yang di sini pasti 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Biar bentuknya ini jadi 180 derajat. Ingat sudut segitiga itu totalnya 180 derajat ya. Nah,
Lalu kita akan dapatkan nih, kalau I-nya ini sama dengan, lihat ya, NB ini tegak lurus terhadap cermin B. Kalau ini 60 berarti I-nya pasti 30 derajat. Dan sahabat privat juga harus ingat nih, kalau I sama dengan R2, sudut datang sama dengan sudut pantul. Maka I-nya itu sama dengan R2, di mana R2-nya itu adalah 30 derajat. Maka kita akan dapatkan nih, kalau sinar yang dipantulkan terhadap cermin B adalah 30 derajat. Nah, kakak rasa untuk pembelajaran kali ini cukup ya. Jika sahabat privat suka sama materinya, sahabat privat bisa subscribe videonya, channel YouTube kami. Dan jika sahabat privat mempunyai pertanyaan, nanti sahabat privat bisa bertanya nih di Ayo Kita Privat. Di sini kita belajar bareng-bareng, kita pinter ya bareng-bareng. Karena pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.